Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Afifah. Di sini saya akan membuat peta pola ruang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, menggunakan ArcGIS atau ArcMap. Untuk membuat peta pola ruang ini ada dua data yang kita perlukan, yaitu data peta analog dan data vektor atau batas administrasi dari Kota Lok Sumawe ini. Saat kita pertama kali membuka ArcMap atau ArcGIS, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, klik file, kemudian save, lalu pilih folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan project, lalu beri nama. Di sini saya memberi namanya pola ruang Lok Sumawe. Kemudian jika sudah, klik save. Kemudian jika teman-teman belum masukkan folder di katalog, maka klik connect to folder di katalog, kemudian masukkan dokumen atau folder yang berisi data-data yang diperlukan untuk membuat peta pola ruang ini. Kemudian jika sudah tampil, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan koordinat sistem. Pada klik kiri pada layers, kemudian properties, lalu masukkan WGS 1984. Saya sudah memilikinya di favorit, namun jika teman-teman belum memilikinya, maka bisa klik pada geographic coordinate system, lalu pilih world, dan cari WGS 1984. Jika sudah, klik apply dan OK. Maka koordinatnya sudah terpasang. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data vektor atau batas administrasi dan peta analog dari Kota Lok Sumawe di bagian folder yang sudah ada di katalog. Kemudian datanya tinggal di drag saja. Ya, ini adalah batas administrasi atau data vektor dari Kota Lok Sumawe. Begitu pula dengan data peta analognya, diklik OK saja. Lalu pada batas administrasinya diklik kiri, kemudian zoom to layers. Lalu pada geoprocessingnya di view to display, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menghollow peta batas administrasi dari Kota Lok Sumawe ini dengan cara klik pada tabel warna ini, kemudian hollow dan outline color-nya kita ubah menjadi dengan warna yang kontras. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan georeferencing dengan menggunakan add control point, dan kita akan mulai mentitiki bagian-bagian yang tidak sesuai seperti ini. Tujuan dari georeferencing ini adalah untuk menyatukan atau menyesuaikan data peta analog dengan data vektor yang ada. Kita akan memulainya dengan menarik garis dari peta analog ke peta batas administrasi seperti ini, maka garisnya akan mendekat seperti ini. Lalu lakukan juga hal seperti ini pada titik-titik yang tidak sesuai, seperti di bawah ini. Ini kurang tepat, maka dari peta analog ditarik garis ke peta batas administrasi, maka garisnya akan mulai sesuai. Untuk melihat apakah hasil georeferencing kita sudah bagus atau belum, kita bisa melihatnya di viewing table di sini, kemudian diklik. Nah, untuk hasil georeferencing yang bagus adalah RMS error-nya sudah di bawah 0,005. Karena ini masih 6, maka masih harus dilanjutkan sampai menghasilkan RMS error di bawah 0,005. Maka dilanjut saja untuk mentitiki georeferencing ini minimal membuat 15 titik
dan RMS errornya minimal di bawah 0,005. Di sini RMS error sudah bagus, yaitu 0,002. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita merectify dengan klik georeferencing, kemudian rectify, kemudian pilih folder tempat kita menyimpan project ini, kemudian klik add dan save. Tampilan sudah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengupdate georeferencingnya dengan klik pada georeferencing, lalu update georeferencing. Maka tampilannya akan seperti ini, angka-angkanya akan menghilang. Kemudian pada folder yang ada di katalog, kita coba di refresh dengan klik kiri, lalu refresh, lalu cari data yang sudah kita rectify sebelumnya, yaitu data yang memiliki format TIFF. Lalu di drag saja. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat peta pelurangnya dengan memilih select feature di sini. Kemudian klik kecamatan yang akan kita pilih. Nah, jika sudah berwarna biru artinya sudah terselect. Selanjutnya adalah klik pada data vektor atau peta batas administrasi, diklik kiri, kemudian add data, kemudian export data, dan pada output visualnya diklik, lalu pilih folder tempat menyimpan project ini, kemudian beri nama. Saya memberi namanya dengan nama kecamatannya, Kecamatan Banda Sakti. Kemudian di save dan klik OK. Lalu di yes aja. Lalu pada kecamatan yang sudah kita pilih, kita klik ini, lalu diklik untuk menghollownya, klik hollow, lalu outline colornya kita ganti dengan warna yang lebih kontras lagi. Klik lalu OK. Lalu seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah klik kiri pada kecamatan yang sudah kita buat, lalu edit feature, lalu start editingnya kita nyalakan. Nah, sudah. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk save terlebih dahulu untuk berjaga-jaga supaya apa yang sudah kita kerjakan selama ini tidak menghilang. Selanjutnya kita akan melakukan cut polygon dengan menggunakan cut polygon tools. Di sini, agar poligonnya tidak bergeser, kita akan klik di editor, kemudian di option, lalu di sticky move-nya harus 30.000, lalu klik OK. Untuk memulai cut polygon, kita bisa klik di cut polygon tools. Namun sebelum memulai cut polygon, pastikan terlebih dahulu kecamatan yang kita pilih sudah berwarna biru. Lalu kita bisa mulai meng-cut polygonnya. Kita harus meng-cutnya dari luar dan diklik 2 kali juga di luar bagian polygon yang akan kita cut. Seperti ini dari luar, lalu simpan di luar dan klik 2 kali. Maka poligon-poligonnya akan terpotong seperti ini. Lalu bisa dilanjutkan hal yang sama pada poligon-poligon selanjutnya.
Jika memiliki kasus seperti ini, di mana poligonnya di tengah, maka kita bisa mengklik bagian yang mau kita potong, kemudian klik Cut Polygon Tools, lalu kita mulai mentitikinya, namun dengan cara menyilang, seperti yang dilakukan di video. Jika sudah selesai meng-cut poligon, kita klik editor, kemudian save editing, dan stop editing. Selanjutnya, kita akan memberikan atribut kelas pola ruang dengan cara klik bukan atribut table. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, add fill. Di sebelah sini, kemudian beri nama pola ruang, lalu tipenya teks, lalu oke. Yes. Selanjutnya kita klik select feature dan nyalakan start editingnya. Pilih kecamatan dan oke. Kita bisa mulai memberinya nama. Klik poligon yang mau diberi namanya seperti ini, bisa di shift, kemudian klik poligon yang sama. Seperti ini. Lalu sesuaikan namanya seperti yang ada di legenda peta analog yang kita gunakan. Jika ada poligon lain yang kita select, maka bisa dihapus saja. Kita bisa mengklik kiri pada pola ruang, kemudian field calculator dan beri nama, namun harus menggunakan tanda petik terlebih dahulu, dan tutup lagi dengan tanda kutip, klik OK. Nah, sudah muncul. Kita bisa melakukannya pada kelas pola ruang yang lainnya. Jika sudah memberikan atribut pada seluruh kelas pola ruang, maka selanjutnya kita bisa melakukan simbologi dengan klik kiri pada kecamatan, kemudian properties. Lalu pilih simbologi dan kategoris. Lalu pada value field-nya pilih pola ruang dan unchecklist simbolnya. Lalu add all value. Nah, simbologinya sudah ada. Kita bisa outline-nya kita matikan, all oke, apply dan oke lagi. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menyesuaikan warna dari simbologi kita, menyesuaikan dengan legenda atau keterangan yang ada pada peta analog yang kita gunakan di sini. Seperti contohnya di sini, saya akan mewarnai militer. Jika di peta analog warnanya ungu sedikit tua, saya menggunakan warna yang ini, oke, maka warnanya akan sesuai dengan yang ada di peta analog. Begitu juga dengan simbologi yang lainnya. Ini adalah hasil dari menyesuaikan simbologi dengan warna yang ada di peta analog. Kemudian peta analognya bisa kita matikan saja. Selanjutnya, jika ada warna yang masih kurang serap, bisa diubah kembali seperti warna ini menjadi
biru yang lebih gelap seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa mulai layout jika semuanya sudah sesuai dengan klik file, kemudian page and print setup, lalu pilih ukurannya, saya milih A4, kemudian orientationnya saya memilih landscape, bisa juga portrait, lalu oke. Lalu layout view, lalu garis-garisnya bisa disesuaikan saja. Nah, jika sudah selesai melayout, kita bisa nge-save-nya dengan klik file, kemudian pilih export map, lalu pilih folder tempat kita menyimpan projectnya, kemudian bisa diberi nama. Di sini saya memberi nama layout pola ruang, kecamatan, Banda Sakti, kemudian bisa di save. Oh ya, di sini juga tipenya bisa PDF, JPG atau PNG, lalu bisa di save. Sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.